Purwoko, Bu Ani. Di sini saya sebagai supervisor yang akan mendampingi atau nantinya di akhir kami akan mengevaluasi dari kegiatan coaching yang dilaksanakan di sekolah ini, di mana nantinya kami ingin melihat efektivitas dari proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Pur kepada Bu Ani, di mana Pak Pur sebagai kepala sekolah dan Bu Ani sebagai guru. Tentunya nantinya kami harapkan dapat nampak alur tirta yang seperti kita harapkan, yang pertama. Lalu yang kedua, nantinya apa permasalahan ataupun program yang dihaturkan bisa menjadi acuan dan bisa dilanjutkan sesuai dengan realitas yang ada. Seperti itu, nggih, Pak Pur dan Bu Ani. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, nanti. Baik, nantinya kami akan memberikan refleksi jika semuanya sudah selesai. Seperti itu ya. Pak Pur sudah bersiap untuk mengarahkan Bu Ani nantinya? Siap, kita sudah menyiapkan dari kemarin karena ini sudah kita rencanakan untuk pelaksanaan coaching ini, karena memang ada tadi dari Bu Ani kemarin sudah menyatakan akan menghadap ke saya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada pada Bu Ani di kelasnya. Baik, oke. Tadi saya sudah menyampaikan rambu-rambu pelaksanaannya, lalu nanti bagaimana akhir tujuannya ya. Jadi tujuan kita ini apa nantinya di akhir, semoga kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu? Iya. Baik, waktu kami dipersilahkan untuk kepada Pak Purwoko dan Bu Ani untuk melaksanakan. Ya, terima kasih Bu Ike. Saya dulu Bu Ani ya. Bu Ani, pripun kabari, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Pak Pur. Ya, sehat-sehat Bu Ani ya. Iya, alhamdulillah. Tapi Pak Pur ya, seperti apa yang kemarin saya sampaikan ke jenengan ya, tentang saya sedang mungkin ada suatu permasalahan yang butuh teman untuk mencari solusinya Pak Pur. Dan alhamdulillah hari ini Pak Pur insya Allah sudah menyempatkan waktunya ya, mohon diangkatkan. Ya, terima kasih Bu Ani. Nah, di sini saya sebagai coach Bu Ani, kita sebagai rekan Bu Ani, kita dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Ini tentunya bukan hanya menjadi permasalahan Bu Ani semata, tapi saya sebagai rekan itu tentunya mempunyai tanggung jawab juga ketika permasalahan tersebut timbul. Karena apa Bu Ani? Karena kalau permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, tentunya ini akan berdampak pada sekolah kita Bu Ani. Nah, sebelumnya Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani menjelang coaching kita kali ini? Ya, saya senang, bahagia karena memang saya merasa ada teman untuk mencari solusi itu, dan saya penasaran juga Pak, gitu ya, apakah permasalahan saya ini bisa saya atasi yang mungkin berhari-hari menjadi pikiran yang mungkin sampai terbang mimpi ini Pak. Iya. Terus dari permasalahan yang timbul di kelas Bu Ani ini, mungkin permasalahan apa yang menyebabkan tersebut, masalah yang utama dari yang latar belakangi lah istilahnya. Jadi ini Pak Pur, ini permasalahan bullying Pak. Jadi di kelas yang saya ampu itu ada kasus bullying yang menyebabkan mungkin ada siswa sampai tidak ingin masuk sekolah, jadi tidak mau masuk sekolah karena memang dia merasa dibully begitu. Dan ini menurut saya adalah permasalahan yang serius ya, karena kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana kita harus mengantarkan siswa agar bahagia di sekolah. Dan mungkin saya butuh arahan gitu ya, masukan dari Pak Pur, dan Pak Pur
bisa memberikan solusi atau ide-ide agar permasalahan ini bisa teratasi. Oh, iya. Jadi menurut Bu Ani tujuan coaching kita ini apa nih? Tujuan Akhirnya dari coaching kita. ya, saya berharap permasalahan bullying yang ada di kelas saya itu bisa terselesaikan dan anak yang tadinya tidak ingin masuk sekolah, dia merasa bahagia datang ke sekolah dengan perasaannya yang merasa rasa aman, nyaman di sekolah. Oh, itu berarti itu sudah jelas Bu ya, tujuan dari kita melaksanakan coaching kita pada hari ini. Jadi ukuran keberhasilan yang kita inginkan dari sesi coaching itu berarti jelas Bu. Berarti tidak ada permasalahan atau bullying yang terjadi di kelas ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas kejujuran dari Ibu Ani untuk kita bisa berbagi tentang permasalahan yang ada. Lanjut dari permasalahan tersebut, tentunya Bu Ani sudah mengidentifikasi apa yang membuat Bu Ani merasa kesulitan di dalam memecahkan permasalahan bullying di kelas ini. Dan itu awalnya permasalahan tersebut apa menurut saya? Permasalahannya di sini anak yang tidak mau sekolah tadi ya Pak ya, kalau merasa dibully tadi, dia belum bisa terbuka dengan saya menyampaikan, dan ini saya dapatkan dari teman-temannya gitu ya. Dan dari teman-teman itu menyampaikan bahwa memang ada siswa yang sebenarnya dia adalah anak yang cerdas, anak yang maksudnya punya potensi gitu ya, tapi dia melakukan bullying terhadap temannya ini, sehingga menyebabkan anak yang merasa dibully tadi ya merasa kurang percaya diri dan merasa tidak nyaman di kelas. Jadi intinya ada anak yang melakukan bullying kepada teman yang lain, dan walaupun sebenarnya anak yang melakukan bullying ini anak yang cerdas, ya. Jadi memang kadang seperti itu. Kadang ada secara pengetahuan, secara kognitif anak tersebut pandai, tetapi secara afektif sikapnya itu kurang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kita. Kadang sampai melanggar kesepakatan kelas gitu ya. Ini tentunya menjadi PR kita bersama Bu, karena memang setiap anak yang sudah bersekolah di sekolah kita tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa memaksimalkan potensinya, tetapi juga harus sesuai dengan batas-batas nilai-nilai yang sudah kita kesepakati bersama. Selanjutnya kita di sini, saya selaku rekan Ibu Ani, tentunya kita berusaha untuk mencari solusi mengatasi permasalahan ini bersama. Kalau menurut Bu Ani, mungkin ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan sebelum nanti kita ke tahap dari coaching ini. Kalau saya mungkin permasalahannya itu tidak, saya kan baru bertanya dengan teman-temannya. Mungkin saya belum menelusuri latar belakang anak yang merasa dibully dan latar belakang dari anak yang membuli. Jadi mungkin itu yang akan saya identifikasi lebih lanjut. Gitu. Jadi ini berarti termasuk kita ke tahap rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu nanti berarti bagaimana untuk melihat latar belakang anak yang dibully maupun yang membuli, ya. Untuk selanjutnya yang direncanakan Bu Ani, selain nanti mengidentifikasi latar belakang kedua anak ini, mungkin rencana yang lain apa yang ingin dilakukan Bu Ani? Ya, yang pertama pastinya rencananya saya harus mengidentifikasi latar belakang
tapi mungkin kadang yang saya ketahui itu karena anaknya memang kurang percaya diri dan sering membawa perasaan gitu ya dalam kesehariannya, karena di rumah memang dia tidak mempunyai ruang ya untuk bisa bercerita ya kepada orang tuanya, sehingga dia merasa ya dia tidak kurang percaya diri gitu ya. Dan yang kedua mungkin yang mungkin ini ya Pak ya, rencana yang mungkin bisa saya lakukan itu saya juga ingin memberikan apa ya, semacam program untuk anak-anak ini melalui pembelajaran dengan menampilkan video-video ya pembelajaran tentang anti-bullying, bagaimana kita harus saling berkasih sayang seperti itu. Dan ini sekarang Pak, saya juga ini baru terbesit ya ide saya itu, mungkin saya nanti akan mengajukan program yang namanya, program itu adalah Solamatus Sodir, yaitu berlapang hati. Jadi ketika sebelum anak-anak pulang 5 menit atau 10 menit sebelumnya, anak-anak ada program berlapang hati. Jadi 10 menit itu bagaimana seorang guru mengkondisikan ketika sebelum anak-anak pulang itu dalam kondisi sudah saling memaafkan gitu. Jadi mungkin itu ketika setiap hari kita lakukan dan anak-anak terbiasa, saya yakin ya kemungkinan ya Pak, ini ide gitu ya, saya sangat yakin bahwa itu mampu memberikan dampak yang luar biasa untuk proses penanganan bullying. Ide yang bagus menurut saya itu bagaimana menanamkan kelapangan hati untuk bisa saling menerima, memaafkan. Nah, tetapi dari kan tadi ada yang membuli dan ada yang dibully. Yeah. Nah, menurut Bu Ani, prioritas yang akan dilakukan untuk penanganan masalah ini nanti yang diprioritaskan yang mana dulu? Ya, mengidentifikasi dulu, ya, Pak ya, mengidentifikasi latar belakang, kemudian mengadakan pendekatan ya kepada anak yang tadinya merasa terbuli tadi dan anak yang mungkin membuli tadi, gitu ya, pendekatan dan kita bisa ngobrol bersama bagaimana bisa ada keterbukaan, dan itu insya Allah prioritas. Sehingga kalau ketika kita bisa menggali apa sebenarnya yang terjadi ya, dari proses adanya bullying ini, mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Begini, kita sebagai rekan tentunya saya juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana permasalahan di kelas itu bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya ini juga memerlukan kolaborasi kerjasama dengan rekan guru yang lain. Karena misalnya ketika di kelas itu kan untuk Bu Ani yang mengajarkan, mungkin ketika pelajaran PJOK, nah itu kan yang mengajar Pak Ali. Nah di sini Pak Ali nanti bisa dilibatkan itu untuk mengidentifikasi permasalahan ini. Atau juga nanti ada Bu Dwi kan beliau yang dia rumahnya di sekitar anaknya ini, nah ini bisa nanti minta bantuan Bu Dwi untuk melihat bagaimana kondisi latar belakang anak tersebut, orang tuanya bagaimana, keluarganya, latar belakang ekonominya bagaimana. Nah ini tentunya hal-hal yang mungkin bisa nanti bisa dilakukan juga menurut saya ya. Nanti kemudian menurut saya tadi rencana aksi yang sudah bagus dari Bu Ani untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana tanggung jawab atau komitmen yang tanggung jawab komitmen Bu Ani terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan ini. Ya, alhamdulillah Pak, kita ya insya Allah di awal-awal pelaksanaan. Jadi mungkin setelah saya
identifikasi dari latar belakang siswa ini, berdua ini, dan mungkin saya insya Allah akan lanjut berkolaborasi dengan teman-teman yang mengajar di kelas tentunya, dan insya Allah akan saya lanjutkan mungkin mengantarkan program saya tadi selama kesaudara tadi, insya Allah untuk awal tahun ini insya Allah akan kami lakukan ya, dan semoga ini bisa memberikan solusi yang terbaik ya, untuk pemberantasan bullying. Oh ya, jadi Bu Ani berkomitmen ya untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kemudian ada komitmen juga untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, ya. Termasuk di dalamnya tadi Bu Ani sudah menyampaikan mungkin juga bekerja sama dengan orang tua, ya, dengan orang tua siswa untuk bagaimana mengatasi permasalahan bullying ini, karena saya lihat memang hampir di setiap sekolah permasalahan bullying ini pasti terjadi. Nah, ini tentunya kita sebagai seorang guru memang mempunyai kewajiban untuk bagaimana mendidik anak ini supaya mereka jauh dari hal-hal bullying, saling mengolok, menjatuhkan dan sebagainya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas Bu Ani yang sudah mau menyampaikan permasalahannya, mau berbagi, sehingga permasalahan yang ada di sekolah kita nantinya itu bisa kita selesaikan dengan baik secara bersama-sama, dan nanti tentunya yang kita harapkan adalah anak-anak menjadi anak-anak yang secara pengetahuan mereka juga berprestasi bagus, tapi secara akhlak, secara afektifnya juga anak-anak mempunyai sikap yang hormat, santun, patuh, dan tentunya dia menjadi harapan kita semua dan juga orang tua tentunya. Saya ucapkan terima kasih Bu Ani sudah memberikan waktunya untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Pur, tadi sudah melaksanakan sesi coaching bersama dengan Bu Ani. Saat ini kita akan melaksanakan observasi mengenai hasil dari kegiatan coaching tadi. Iya Bu. Jadi begini, yang mau saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Pur hasil dari coaching pada hari ini tadi? Ya, alhamdulillah Bu. Tadi coaching berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian tadi selama coaching saya juga sudah melaksanakan dengan sesuai alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan komitmen, tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi coach tadi, Bu. Seperti itu. Bagus sekali ya Pak Pur ya. Alhamdulillah kegiatan observasi bersama coach tadi juga saya simak lancar tanpa suatu halangan apapun, dan bisa saya ambil beberapa kesimpulan bahwa memang Pak Purwoko sudah melaksanakan alur tirta dan juga dimulai dengan mindfulness yang baik bersama coachnya tadi. Nah, tadi kita sudah melihat adanya Pak Pur sudah menanyakan tujuan, di mana Bu Ani punya masalah mengenai kejadian bullying ya, dan itu memang sangat urgent ditangani oleh sekolah, jangan sampai berlarut-larut. Dan saya pesankan ini sebagai salah satu masalah utama yang perlu segera ditangani oleh sekolah. Nah, tadi juga sudah ada identifikasi masalah ya Pak Pur? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Jadi sudah ngobrol bersama dengan bahasa yang bersahabat, dengan pertanyaan berbobot yang sudah Pak Pur sampaikan kepada Bu Ani tadi. Itu sangat-sangat baik. Lalu Bu Ani tadi juga sudah menceritakan tentang rencana aksinya ya Pak Pur ya? Sudah Bu, ya. Ya. Ada beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Ani tadi.
Iya, kalau menurut Pak Pur tadi rencana aksi yang paling sepertinya sangat membantu apa Pak Pur dari anti bullying itu tadi? Dari rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Ani kemarin itu yang utama adalah ini Bu, anak tersebut akan diberikan istilahnya pembinaan secara khusus itu kepada kedua anak, baik yang merasa dibully ataupun anak yang melakukan bully. Kemudian yang utama lagi juga ini Bu, pendekatan kepada orang tua, kepada keluarga, bagaimana supaya bullying ini tidak terjadi lagi. Seperti itu Bu, yang rencana aksi yang paling utama akan dilaksanakan. Oh, baik sekali. Berarti Pak Pur hari ini betul-betul sudah meluangkan waktunya, sudah maksimal untuk mencurahkan pikiran selama kegiatan sesi coaching ini tadi ya Pak Pur ya. Alhamdulillah ya. Iya. Dan saya harap tadi tanggung jawab yang sudah Pak Pur minta kepada Bu Ani nantinya dapat didampingi untuk dapat kita kawal sehingga masalah atau kasus bullying ini tidak terjadi lagi di kesempatan ke depan. Seperti itu ya Pak Pur? Iya, iya. Ya. Baik Pak Pur, dari sesi tadi kalau boleh saya ingin lebih mendalam, sedikit lagi lebih mendalam tentang mungkin masukan dari Pak Pur yang refleksi apa mungkin kekurangan dari kegiatan coaching ini tadi. Dari hasil refleksi ini terkait dengan pemahaman alur perutan. Kadang kita belum memahami runtutannya bagaimana, dan ini yang diharapkan nanti dengan semakin kita sering melakukan coaching terhadap permasalahan yang dihadapi, insya Allah ini nanti akan menjadi lebih baik lagi untuk dalam melaksanakan coaching di dalam baik terhadap rekan kerja maupun nanti juga terhadap siswa. Begitu. Oh ya, baik sekali. Lalu untuk hal positif Pak Pur yang sudah kita ambil maknanya dari kegiatan coaching hari ini. Hal positif yang dapat saya ambil ya. Yang pertama adalah ini bagaimana sebagai rekan kerja itu kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa saling berkomunikasi ya. Dengan adanya komunikasi yang terjalin baik, itu tentunya akan memudahkan kita di dalam menghadapi setiap permasalahan. Nah, ini yang utama, dan selanjutnya adalah bagaimana kita di dalam satu sekolah ini, itu kan tentunya harus saling senantiasa bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, ini salah satu kolaborasi yang diharapkan dari kita sesama guru ataupun dengan kepala sekolah, dengan guru. Nah, dengan kolaborasi yang baik, tentunya setiap permasalahan yang ada di sekolah ini bisa terselesaikan dengan baik pula. Amin, ya bagus sekali Pak Pur. Alhamdulillah sesi observasi kali ini kita sudah bisa mengambil sisi positif dan negatif dari kegiatan coaching hari ini, dan semoga nanti di kegiatan coaching yang lain Pak Pur bisa lancar untuk melaksanakannya bersama dengan guru-guru yang lain dan rekan-rekan karyawan di sekolah Pak Pur nantinya. Amin, terima kasih. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon pamit Pak Pur, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sama-sama juga, saya juga berterima kasih. Oke, saya pamit. Ya.